إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajelis di majelis ini yang semoga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Jemaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita insyaallah. Yaitu pembahasan dari kitab Al-Adab al-Mufrad, buah karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita pada kesempatan ini kita masuk kepada pembahasan Babu Islahil Manazil. Yaitu bab memperbaiki rumah-rumah atau tempat tinggal atau tempat singgah. Ini adalah bab yang ke 209. Dan ini kalau tidak salah kemarin sudah ya. Dan sekarang kita masuk ke bab yang ke-210 ya. Bab 210 yaitu babu nafaqah fil bina. Adapun bab yang ke-209 sudah. Bab hadisnya ke-400. 210 ya. Ya, babu nafaqah fil bina. Bab tentang nafaqah fil bina. Ya. Yaitu di dalam membangun. Pertama jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan keterangan ini? Maka marilah kita bacakan tentang keterangan ini, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan al-bina. Diterangkan di dalam kitab ya Fadlullahi As-Samad
bahwa al-bina hada mahmulun ala ma la tamassu al-hajatu ilaihi. Al-bina di sini mungkin maksudnya adalah sesuatu yang tidak mendesak hajatnya. La ma yaqi al-har wal bar. Apa-apa yang tidak bisa menjaga al-har dari panas wal bar dan dingin. Wa'lam annaka la tajidu syar'a illa wa huwa yazumu al-bina'a ar-rafi'. Dan kamu tidak akan mendapati syariat kecuali syariat itu mencela bangunan yang tinggi. Bahkan bahkan Umar Khattab berkata, ya ma'sarul Quraib, hei bangsa Arab, al-ardo, lihatlah ke bumi. Kenapa mengatakan demikian? Itu hina yatatawaluna fil bunyan, ketika orang-orang di zaman Umar bin Khattab berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Dan kita harus tahu bahwa sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang menyelamatkan, sesuatu yang membahagiakan, itu bukan pada tempat yang apa? Bukan pada tempat yang tinggi, tetapi pada rumah yang luas. Ketika Rasul ditanya, man najat, apakah an najat? Kata Rasulullah SAW, wal yasa'ka baituka. Hendaklah kamu meluaskan rumahmu. Bukan rumah yang tinggi. Justru ketika rumah itu tinggi, yakni ketika mereka yatatawaluna fil bunyan, ketika mereka meninggikan bangunan, maka Umar Khattab berkata, ya ma'saral Quraib, al-ardo, hei bangsa Arab, ingatlah ke tanah. Itu menunjukkan bahwa tidak dibenarkan yang seperti itu. Dan yadumu al-bina'a ar-rafi, yakni celaan terhadap bangunan yang tinggi, kecuali darurat barangkali, hatta anahu dhamma jakhrafatul masajid, sehingga syariat pun juga mencela menghias-hiasi masjid. Dan di antara ciri kiamat adalah masjid yang banyak hiasannya. Wa ja'ala tabahiya fiha, dan juga syariat melarang berbangga-bangga, yaitu dengan meninggikan bangunan masjid dan juga dengan menghias-hiasinya. Dan sekarang banyak sekali bangunan masjid yang luar biasa. Kemarin saya lihat di Solo, kalau tidak salah itu Masjid MBZ kalau nggak salah ya, Muhammad bin Zaid. Itu nilainya berapa? 4 miliar atau berapa itu? Luas sekali. Masjid gede begitu. Ya. Orang lain duitnya banyak. Bangunannya luar biasa. Ya, untuk di Indonesia itu termasuk bangunan yang besar. Ada di Solo. Sekarang orang berlomba-lomba membangun masjid bermegah-megahan. Itu merupakan sesuatu yang tercela. Bahkan di antara ciri kiamat adalah yaitu bangunan rumah yatatawal nabil fil bunyan, yakni dibangunnya rumah pencakar langit, gedung-gedung pencakar langit. Nabi kita yang mulia telah meneraskan ketika ditanya, man najat, apakah keselamatan, apakah kebahagiaan? Wal yasa'ka baituka, kamu meluaskan rumahmu. Jadi kalau kita ingin bikin rumah yang bagus itu bukan ke atas, tetapi apa? Melebar. Dan kita menyaksikan bahwa gedung-gedung yang tinggi banyak timbul masalah. Banyak timbul masalah, orang terjun dari gedung yang tinggi, sehingga bunuh diri dari gedung yang tinggi. Kemudian berapa banyak terjadi malapetaka, bala bencana, ketika gedung yang tinggi ini ternyata roboh, maka yang lain pun juga terkena dampaknya. Inilah bahayanya yatatabaluna fil bunyan. Dan semua ini min amarati saat, termasuk tanda kiamat. Wadzalika huwa mansibu syara'. Dan demikianlah apa yang telah dijelaskan oleh syariat ini.
Fa innahu la yaqulu lana illa nusan nasihan, ya, nusan fasihan, dan tidaklah yakni Rasul berkata kepada kita melainkan merupakan nasihat yang fasih. Wala yubayyinu lana illa haqqan haqiqatan. Tidaklah Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita melainkan kebenaran yang hakiki. Maka fasadda alaina subula syaitan min kulli janib. Nabi kita yang mulia telah menutupi kepada kita jalan-jalan syaitan dari berbagai macam sisi. Kalau kana wasa'a fi ya, min awalil amri, maka seandainya saja dia meluaskan padanya dari awal urusannya, la balagul yaum, ya, haluhum, maka niscaya keadaan mereka sampai pada hari ini ila hadin la yuqas, kepada batasan yang tidak bisa dikiaskan seterusnya. Ini bab nafaqah fil bina, bab tentang nafaqah, yaitu memberikan biaya dalam al-bina, yaitu membuat bangunan. Kemudian di sini didatangkan riwayat dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, saya bacakan. Qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala hadatsana Abdullah ibn Musa an Israila an Abi Ishaq an Harisah bin Mudarrib an Khabbab qala, kata Khabbab, innal rajula la yujaru fi kulli shay'in illa al-bina. Dikatakan bahwasanya sesungguhnya, ya, seseorang yakni dikasih upah dalam segala sesuatu kecuali al-bina, yaitu kecuali dalam persoalan membangun. Artinya seseorang dikasih upah dalam segala sesuatu kecuali dalam hal al-bina, dalam hal membangun. Hadis ini adalah yaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Juga hadis ini terdapat di dalam kitab sahihnya dengan cukup panjang, dan ini tertera pula dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah. Dikatakan bahwasanya sesungguhnya rajul, yakni seseorang, la yujaru fi kulli syai'. Seseorang itu diberikan upah, diberikan pahala, ya, fi kulli syai', dalam segala sesuatu, illa al-bina, kecuali dalam hal al-bina, membangun. Apa yakni makna dari keterangan ini? Diterangkan yuhmalu hadil hukmu, maka dimungkinkan hukum ini adalah ala bina'in, yaitu ketika membangun, lam yuqsad bihi qurbatun ila Allah, yakni bukan dengan maksud karena dalam rangka bertakarub kepada Allah, au kana fawqal hajat, atau membangun yang lebih dari apa yang diperlukan. Artinya bahwa ketika seorang hamba dia membangun sesuatu bukan dalam rangka untuk bertakarub kepada Allah, ya, atau melebihi dari hajatnya. Maksudnya dia bikin bangunan lebih dari apa yang diperlukan. Ya, yang harusnya rumahnya tidak bertingkat, dia memaksakan diri untuk bertingkat. Atau dia bikin bangunan bukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau umpamanya untuk beribadah kepada Allah seperti masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kenapa ada lantai 2, lantai 3? Mungkin karena memang tempatnya harus seperti itu. Karena orang yang berkunjung juga sudah cukup banyak. Dan ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka pengertian tersebut bahwa kenapa tidak diberikan upah dalam segala sesuatu kecuali, ya, diberikan upah dalam segala sesuatu kecuali al-bina, ini diberikan dua pemahaman. Pertama adalah bahwa ini mungkin hukum tentang bangunan yang tujuannya bukan dalam rangka bertakarub kepada Allah, atau yang keduanya membangun sesuatu yang melebihi hajat. Demikian keterangan yang dijelaskan di dalam kitab Rasul Baraj, syarah kitab Al-Adabul Mufrad. Adapun dalam kitab Fadlullah As-Samad, maka di sini dijelaskan bahwa ketika menerangkan tentang keterangan ini atau riwayat ini, tadi sudah dijelaskan sebagiannya,
bahwa pada asalnya syariat kita melarang orang membuat bangunan apabila dia ini tinggi bangunannya. Sebagaimana halnya Nabi kita yang mulia juga telah mencela orang-orang yang menghias-hiasi masjid. Bahkan dia berbangga-bangga dan bermegah-megahan dengan masjid. Karena itu termasuk asratus sa'ah. Yaitu termasuk ya tanda-tanda kiamat. Dan apa yang terdapat di dalam hadis ini, maka pelajaran yang berharga bagi kita adalah bahwa mengeluarkan biaya untuk membuat bangunan melebihi dari apa yang diperlukan, maka itu tidak akan mendapatkan suatu kebaikan. Kecuali kalau dalam rangka bertakarub kepada Allah, atau kecuali karena memang ada hajat. Adapun al-bina tadi dikatakan hada mahmulun ala ma la tamassul hajat ilaihi wala mayaqil har wal bard, bahwa membuat bangunan yang tinggi apabila tidak ada hajat dan juga tidak bisa untuk menjaga panas dan dingin, maka seyogianya tidak kita lakukan. Tapi kalau umpamanya begini, kenapa masjid ini tinggi? Karena kalau rendah, umpamanya panas, maka tingginya untuk kenyamanan dalam beribadah kepada Allah tidak mengapa. Umpamanya bangunan ini ditinggikan karena kita berada pada satu tempat ya di mana kalau pendek umpamanya panasnya terasa, tapi kalau dingin maka akan ada kenyamanan, maka itu dibolehkan. Makanya kalimat al-bina di sini maknanya adalah ada mahmulun ala ma la tamassul hajatu ilaihi, apabila tidak ada hajat, atau lama yaqi al-har wal bard, atau dia tidak ada hubungan untuk menjaga ya, yakni dari cuaca yang panas ataupun cuaca yang dingin. Intinya adalah bahwa kita tidak boleh membangun suatu bangunan berlebih-lebihan daripada yang dibutuhkan. Tidak boleh membangun suatu bangunan yakni dalam rangka bukan untuk bertakarub kepada Allah. Makanya kalau kita bikin rumah, buat rumah, lalu kemudian ada tempat-tempat yang kosong, maka ketahuilah kata Rasulullah SAW, maka tempat yang kosong itu apabila tidak ditempati oleh manusia, dia akan ditempati oleh syaitan. Makanya kita jangan melakukan seperti itu. Oleh karena itu, ya, maka ketika diperlukan, maka kita bangun sesuai dengan keperluan. Dalam urusan dunia, kita hanya mencukupkan apa yang memang diperlukan. Dan terkait dengan apa? Terkait dengan kemaslahatan secara syariat. Dan kita lihat di zaman sekarang ini banyak sekali masjid-masjid yang luar biasa. Yakni tinggi menjulang ke langit. Bahkan juga bertingkat-tingkat, kadang-kadang yang sangat menyedihkan, orang yang berjamaahnya sangat sedikit sekali. Orang yang sholatnya paling cuma 1 atau 2 shop, sementara masjidnya besar sekali. Oleh karena itu bangunlah sesuatu sesuai dengan keperluannya. Jangan sampai kita membangun sesuatu, namun ternyata itu tidak sesuai dengan keperluannya. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk senantiasa memiliki perhatian, yakni bahwa apapun yang kita lakukan semata-mata dengan barometer atau parameter syariat dan juga dengan kemaslahatan bagi umat. Selanjutnya, jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Taala, kemudian kita masuk yaitu poin yang atau bab yang ke-211. Yang ke-211 adalah babu amali rajuli ma'a umalihi. Yaitu bab tentang ya perbuatan bersama dengan para pekerjanya. Didatangkan di sini hadis yang ke-448
Dan hadis tersebut sanadnya hasan insyaallah. Syekh Albani mengatakan dalam kitab Silsilah Shahihah. Adapun hadis tersebut, qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala hadatsana Abu Hafsin Ibnu Ali qala hadatsana Abu Asim qala hadatsana Amr bin Wahb At-Taifi qala hadatsana Butayb bin Abi Sufyan anna Nafi ibn Asim akhbarahu annahu sami'a Abdullah ibn Amr qala. Kata Asim bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr berkata libni akhin lahu, berkata kepada anak laki-laki saudaranya, kharaja minal wahti, yang mana dia keluar minal wahti, yaitu dari al-bustan. Al-wahtu bil lughah maknanya al-bustan, yaitu dari kebun. Abdullah bin Amr berkata kepada anak saudara laki-lakinya yang baru saja keluar dari al-wahtu, yaitu dari kebun. Apa makna al-wahtu? Fil lughah al-bustan, kebun. Wahia ardun azimah, yaitu tanah yang besar. Kanat li Amr bin Al-As fi Taif, dan dia adalah milik Amr bin Al-As yang berada di Taif. Apa kata Abdullah bin Amr, yaitu anak dari Amr bin Al-As, kepada anak saudara laki-lakinya yang baru saja keluar dari kebun tersebut? Apa katanya? Ayak malu umaluka? Apakah para pegawaimu, para pekerjamu, ya, apakah yang dia lakukan? Apa yang para pekerjamu itu lakukan? Qala, dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Dia bilang, la adri, aku tidak tahu. Qala, kata Abdullah bin Amr, amma law kunta saqafiyan la alimta ma ya'malu umaluk. Kata beliau, adapun seandainya kamu ini adalah orang yang saqafiyan, orang yang intelek bahasa kitanya, orang yang cerdas, orang yang memiliki wawasan, orang yang memiliki perhatian, la alimta, pasti kamu tahu ma ya'malu umaluka, apa yang dilakukan oleh pekerjamu. Ini dalil bahwasanya seorang pimpinan hendaklah mengetahui apa yang dilakukan oleh bawahannya. Tsumma iltafata ilaina, kemudian dia melirik kepada kami. Faqala, dia mengatakan, innar rajula, sesungguhnya seseorang idza amila ma'a ummalihi, apabila dia bekerja bersama dengan para pekerjanya, fidarihi, yang berada di rumahnya. Waqala Abu Asim martan fi malihi, pada hartanya, kana amilan min umarillah, maka niscaya dia adalah orang yang amilan, yang bekerja, orang yang beramal, orang yang bekerja, min umarillah, dari orang-orang yang bekerja, ya, atau orang-orang yang beramal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita punya pekerja, maka kita pun harus mengambil peran. Paling tidak apa? Paling tidak menjadi mandor. Paling tidak mengawasi. Hadis ini merupakan hadis yang memberikan faedah yustahabu lirajul an ya'mala ma'a umalihi. Disukai, disunahkan bagi seseorang untuk bekerja bersama dengan para pekerjanya. Kalau dalam bahasa kita, ini dalam rangka controlling. Kan dalam ilmu manajemen ada yang namanya PWAT, planning, organizing, executing, and controlling. Jadi planning adalah perencanaan, ya, organizing adalah pengaturan, pengorganisasian, ya, executing action, yakni pelaksanaan, dan controlling adalah pengontrolan. Ini contohnya, ini PWAT ini. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang dia punya pekerja, maka dia membersamai pekerja. Di antara faedahnya apa? Ya, pekerja juga akan terawasi dan juga akan termotivasi. Makanya kalau ada orang bekerja di kita, hendaklah kita ikut bekerja, hatta walaupun berupa pengawasan saja. Yang lebih suka itu para pekerja apabila kitanya ikut bekerja, mengawasi saja dengan tanpa ikut bekerja juga kurang afdol sebenarnya.
Karena itu namanya kontrol doang, mandor doang, biasanya tunjuk sana, tunjuk sini. Begitu kita nih lepas dari sana, mereka akan enak sendiri. Tapi kalau kita bekerja, mereka bekerja, kita juga bekerja. Kita membersamai mereka, misalnya mereka akan lebih menaruh hormat kepada kita. Makanya dikatakan yustahabu lirajul an ya'mala ma'a umalihi alladziina ya'maluna fi mazru'atihi. Yang mereka bekerja di mazra'ahnya, yaitu di kebunnya atau di ladangnya atau di sawahnya, au bustanihi atau di kebunnya. Fi mazra'ah yaitu di sawahnya, di ladangnya, au bustanihi atau di kebunnya. Wa hadza qaulu Abdullah bin Amr bin Al-As. Inilah perkataan Abdullah bin Amr bin Al-As, nasihat dari salah seorang ulama kita, yaitu dari kalangan sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As adalah sahabat Nabi yang mulia, yang beliau banyak mencatat hadis-hadis Nabi yang mulia. Siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama asli Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Ya, bukan soccer pencetak gol, bukan. Ya, barangkali salah pendengaran. Ya, Abdurrahman bin Sakhr itu adalah nama asli dari Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini di dalam kitab Al-Isti'ab, ya, itu disebutkan, kalau tidak salah karya Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ab, itu disebutkan nama beliau diperselisihkan menjadi 30 nama. Dan yang sahih atau yang paling sahih adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhrin. Beliau mengatakan, aku banyak menghafal hadis, tetapi orang yang paling banyak memelihara hadis dengan cara menulisnya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia yang paling banyak menulis hadis. Di zaman Nabi menulis hadis tidak boleh. Abdullah bin Amr bin Al-As termasuk sahabat Nabi yang diizinkan untuk menulis hadis, sehingga dia banyak mendapatkan hadis dibandingkan dengan Abu Hurairah. Namun karena Abu Hurairah itu dia memiliki hafalan yang kuat dan ingat baik-baik. Abu Hurairah dulunya hafalannya tidak kuat. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, lalu didoakan oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasul pun meminta supaya dibukakan sorbannya. Kemudian seperti orang yang memakai gayung kemudian diambil dari luar ke dalam. Dan kemudian setelah itu apa yang terjadi? Abu Hurairah mengatakan, semenjak aku didoakan oleh Rasulullah dan kemudian dengan wasilah doa Rasul tadi, saya tidak pernah lupa lagi. Itu dalil bahwasanya yang namanya kecerdasan itu harus ada ikhtiar. Mungkin ikhtiarnya belajar, kemudian yang keduanya ikhtiarnya adalah dengan cara berdoa terus kepada Allah supaya kita mendapatkan ya ilmu. Doanya sangat banyak sekali. Kalau Abdullah bin Abbas didoakan, ya Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, ya Allah berikanlah dia kepahaman dalam masalah agama dan ajarkan kepada dia ta'wil Quran, tafsir. Atau kita bisa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqbalan. Atau kita bisa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an syifaan min kulli da'in. Atau kita bisa berdoa dengan Rabbi jini ilman warjukni fahman. Itu merupakan doa-doa supaya kita mendapatkan faedah ilmu yang banyak, faedah ilmu yang besar, ilmu yang bermanfaat, seperti yang dialami oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah bukan hanya didoakan tapi juga belajar. Ya, bukan mentang-mentang didoakan kemudian enggak belajar. Dan belajarnya Abu Hurairah itu sangat sengsara sekali. Abu Hurairah itu yang sekarang hadisnya beredar di mana-mana, itu beliau sering menahan lapar. Dulu di Masjid Nabawi itu, di depan masjid itu ada pohon kurma. Para sahabat Nabi kalau pengen makan tinggal mengambilnya dekat pohon kurmanya. Setelah itu masuk ke masjid, kemudian kalau keluar kalau pengen makan lagi ambillah. Ini giliran kurmanya habis. Makanya dari mana? Pada satu waktu beliau tersungkur sampai orang-orang menyangkanya dia orang gila. Kenapa? Karena tersungkur saking laparnya mencari ilmu. Ya, mencari ilmu dalam keadaan lapar. Dan wallahi dari keterangan ini menunjukkan bahwa orang yang dia pedih dalam mencari ilmu,
maka dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan berkahnya luar biasa. Adapun orang zaman sekarang menuntut ilmu pengennya kenyang terus. Kenyang terus pengennya. Bahkan kalau satu kali aja tidak makan, yang dikomplain pondoknya. Ya, jadi komplain pesantrennya. Gara-gara apa? Gara-gara kita sudah bayar, kemudian pesantrennya ternyata katanya nggak memberikan makan. Padahal sebenarnya memberikan makan. Nah, kalau Abu Hurairah dengan hafalannya tenar di mana-mana. Abdullah bin Amr bin Al-As tenar dengan tulisannya. Tetapi ketenaran Abu Hurairah jauh lebih hebat dibandingkan dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Itu dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya ilmu yang betul-betul memberikan faedah yang sangat besar apabila orang tersebut yakni al-ilmu fis sudur, ilmunya ada pada dadanya, ilmunya ada pada hafalannya. Makanya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa hukum asal yang namanya ilmu itu dihafal. Dihafal. Adapun ditulis itu darurat bagi orang yang tidak bisa menghafal. Atau orang yang sering lupa. Adapun kalau menghafal juga tidak, menulis juga tidak, maka itu bukan darurat tapi gawat darurat namanya. Kenapa? Karena dia lebih yakni lebih aneh lagi. Ya menghafal tidak, menulis juga tidak. Selanjutnya dari keterangan ini yang tertera pada bab yang ke-211 yang diterangkan dalam kitab Rasul Barat tadi, maka diterangkan juga di dalam kitab ya Fadullahi As-Samad di dalam menjelaskan hadis ini atau dalam menjelaskan riwayat ini diterangkan bahwasanya ketika Abdullah bin Amr berkata kepada anak saudaranya, dan para ulama mengatakan lam nadri ismahu, kami tidak tahu siapa namanya. Artinya riwayat ini nggak disebutkan namanya dan nggak ada masalah. Mubham, tidak disebut namanya dalam sebuah matan riwayat, nggak ada masalah. Kemudian dia keluar dari al-wahdu, ya, yaitu al-wahdu, dan sudah diterangkan itu maksudnya adalah kebun atau tanah yang luas yang berada di Taif miliknya Amr bin Al-As. Kemudian di sini diterangkan ayat malu umaluka, apakah para pekerjamu itu bekerja? Maka ketika dia menjawab tidak, la adri, aku tidak tahu. Kemudian dia mengatakan amma law kunta saqafiyan. Adapun seandainya engkau adalah orang yang memiliki kecerdasan, memiliki wawasan, memiliki ya kecakapan, maka kata beliau la alimta ma ya'malu umaluk. Pasti kamu mengetahui apa yang diperbuat oleh ya para pekerjamu. La amilta, ya pasti kamu mengetahui ma ya'malu umaluk, apa yang dilakukan oleh para pekerjamu. Tsumma iltafata ilaina, kemudian dia melirik kepada kami. Faqala inna rajula, sesungguhnya seseorang, idza amila ma'a umalihi, apabila dia bekerja bersama dengan para pekerjanya, ya. Begitu? Fi darihi, di rumahnya. Kata Abu Asim, ada yang mengatakan fi malihi, yaitu apabila dia bekerja bersama dengan para pekerjanya ketika yakni berada di rumahnya atau pada hartanya yang lain. Mungkin bekerja di sawah, mungkin bekerja di ladang, maka kana amilan ya min umarillahi azza wajal, maka dia termasuk orang yang beramal, orang yang bekerja dari para pekerja Allah tabaraka wa taala. Artinya dari keterangan ini atau dari hadis ini, dari riwayat ini menunjukkan kepada kita tentang apa? Tentang pentingnya
kita membersamai para pegawai atau para pekerja, dan semua itu dalam rangka supaya kita menjadi amilan min umalillahi azza wa jal, supaya kita beramal dari orang-orang yang beramal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau mereka bekerja dibayar, ya kan? Kalau kita bekerja adalah beramal soleh, ya. Dia bekerja di tempat kita, dia dibayar. Adapun kita bekerja untuk diri kita, maka ini adalah merupakan bagian dari apa? Ikhtiar kita untuk nafkah kita, ikhtiar kita untuk usahanya kita memberikan nafkah kepada keluarga kita. Maka itu adalah amilan min umarillah. Dia adalah orang yang sedang beramal dari orang-orang yang beramal kepada Allah tabaraka wa taala, yaitu orang yang beramal dalam rangka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian diterangkan dalam hadis yang ke-448, dan hadis ini adalah hadis yang tadi sudah diterangkan bahwa derajat hadisnya adalah hasan walhamdulillah. Insyaallah taala nanti kita akan teruskan dengan bab yang ke-212, bab tatawul fil bunyan, bab yakni berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan tadi sudah saya bacakan bahwasanya berlomba-lomba meninggikan bangunan adalah bagian dari tanda-tanda kiamat. Karena Nabi kita yang mulia bersabda, la taqumu sa'ata yatatawalu hatta yatatawala nas fil bunyan, bahwasanya kiamat tidak akan terjadi sampai manusia berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi, dan sekarang sudah terjadi di mana-mana. Dulu di zaman Rasul nggak ada bangunan yang tinggi, dan sekarang terbukti banyak sekali bangunan yang tinggi. Jadi semakin banyak bangunan yang tinggi, semakin banyak orang yakni membuat bangunan-bangunan para yaitu pencakar langit, maka semakin nyata bahwasanya tanda-tanda kiamat yakni sebentar lagi akan tiba. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa berada di jalannya. Baik, barakallahu fikum, ada waktu beberapa menit mendatang barangkali. Dipersilakan barangkali ada yang mau bertanya. Tafadhal man yas'al. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya lanjutkan sedikit lagi karena ada waktu yang mungkin bisa dimanfaatkan. Di dalam bab yang ke-212, bab tatawul fil bunyan, bab tentang yakni meninggikan bangunan. Hadis ini adalah hadis dengan derajat sahih dan terdapat pula dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dan juga diriwayatkan ya dengan cukup panjang.
Qala al-Imam al-Bukhari ta'ala hadatsana Ismail wa hadatsani Ibnu Abi Zinad an abihi an Abdurrahman al-A'raj an Abi Hurairah an Rasulullah qala. Hadis ini dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Rasulullah, kata Rasulullah, la taqumu sa'atu hatta yatatawala an-nasu fil bunyan. Bahwasanya kiamat tidak akan tegak sampai manusia yakni berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Hadis ini yakni menjelaskan kepada kita bahwa nanti orang yang mempunyai rumah mereka akan punya keinginan untuk meninggikan bangunannya melebihi dari bangunan orang lain. Ini lantai 2 naik lantai 3. Ini lantai 4 naik lantai 5. Dan mereka terus akan berlomba-lomba. Oleh karena itu saya setuju kalau pemerintah kita yakni membatasi bangunan itu umpamanya di suatu kota tidak boleh melebihi dari sekian lantai. Itu bagus, itu merupakan bagian yang akan menimbulkan kemaslahatan insyaallah. Kalau umpamanya di tempat kami tidak boleh melebihi dari 4 lantai. Kalau melebihi itu dianggap pelanggaran, nggak ada masalah insya Allah. Karena memang pada asalnya meninggikan bangunan nggak dibutuhkan kecuali kalau memang ada hajat massa diperlukan. Dan biasanya meninggikan bangunan karena memang dalam rangka ingin menghias-hiasi bangunannya. Oleh karena itulah dari hadis ini, maka faedah yang dapat kita ambil qad yufhamu min hadzal hadis, terkadang dipahami dari sini ada yaitu damu tatawul fil bunyan, yakni tercelaknya berlomba-lomba meninggikan bangunan. Walakin al-hafidh lam yu'ayyid hadzal fahma, tapi al-hafidh Ibnu Hajar beliau tidak menguatkan pemahaman seperti ini, li'annahu la yaljamu min kauni syai'i qariban min as-sa'a annahu madmum. Tetapi Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar beliau mengatakan bahwasanya tidaklah mesti sesuatu yang dekat kepada kiamat bahwa itu merupakan sesuatu yang tercela. Tidak mesti. Itu menurut persepsi Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak mesti, kata beliau. Dan hal ini kenapa beliau katakan demikian? Karena tidak setiap peristiwa-peristiwa yang dekat dengan kiamat menunjukkan tercela. Begitu. Itu menurut pandangan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Adapun tentang hadis ini, yakni bahwa mengenai disebutkannya tidaklah tegak kiamat sampai orang-orang yaitu berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, maka kalimat ini atau keterangan ini untuk menunjukkan bahwa di antara ciri yang diterangkan oleh Rasulullah SAW mengenai ya bangunan yang ditegakkan, bangunan yang berlomba-lomba menjulang ke langit, itu merupakan tanda-tanda terjadinya kiamat. Ila fihi damu tatawul fil bunyan, dikatakan di dalamnya jadi dalil tercelaknya meninggikan bangunan. Walaupun Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan istilah ini perlu diteliti karena tidak mesti setiap yang dekat itu tercela. Namun kalau kita perhatikan hadis wal yasaka baituka, maka sebenarnya ini menyelisihi petunjuk Nabi, di mana Nabi memerintahkan supaya meluaskan rumah bukan meninggikan rumah. Demikian, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.